Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, saya Pradana Adiputra kembali menghadirkan Bisnis Bali News. Pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas mengenai strategi meminimalisir dampak COVID-19 terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Bali. Pemirsa, dampak penyebaran COVID-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di Bali, target pertumbuhan ekonomi tahun ini dipastikan tak akan tercapai, bahkan diprediksi menurun. Untuk itu sejumlah langkah dan strategi telah dilakukan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak makin merosot dari target. Nah, untuk membahas ini kami sudah terhubung dengan pengamat ekonomi dan Rektor Undiknas University, Bapak Dr. Nyoman Sri Subawo STS SOS MM. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Om Swastiastu, selamat malam Pak Adiputra. Iya, apa kabar Pak? Kabar baik. Iya, Bapak, kami langsung ke pertanyaan. Ini wabah COVID-19 sudah menghantam sektor ekonomi, segala sektor sebetulnya. Tapi dalam aspek ekonomi, kondisi ini mengkhawatirkan, mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi 2020. Dan ini bagaimana Bapak melihat kondisi tersebut? Silakan. Baik, Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV. Ya, semoga hari ini semua dalam kondisi sehat, jaga kondisi tetap fit. Karena wabah pandemi COVID-19 tidak tahu kapan akan berakhir, meski setiap orang, masyarakat Bali khususnya tertib secara bersama-sama mematuhi aturan regulasi pemerintah dari pusat, daerah, dan wilayah masing-masing. Dan mencermati kondisi saat ini, kemudian fenomena jalan sudah melenggang, banyak perusahaan atau usaha yang menghentikan aktivitas ekonominya, baik itu hotel, resto, retail, dan toko-toko, serta beberapa perbankan mengefektifkan kantor cabangnya, menutup kantor kas kecil, dan mengalihkan semua pelayanannya ke kantor pusat. Beberapa resto membatasi jam buka restonya, karyawan diliburkan, PHK, dan karyawan secara bergantian masuk kerja, dan kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya. Tentunya aktivitas ekonomi real tidak tumbuh, kemudian pengangguran tenaga kerja semakin banyak, terutama pekerja di sektor informal. Upah tenaga kerja yang dibayar harian atau mingguan yang mengalami, sektor yang mengalami terdampak pandemi COVID-19. Tentunya kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2020 yang diprediksi sebelumnya tumbuh 5,5%, lalu prediksi lainnya 2,5%, dan bahkan ada yang memprediksi minus. Nah, ini secara teoritis mencermati fenomena tersebut. Hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat pengangguran dan tentunya akan berakibat terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang menurun. Sehingga daya beli masyarakat menurun dan konsumsi rumah tangga juga menurun. Tentunya inilah persoalan yang mesti kita temukan solusinya. Apa solusinya? Melihat hal ini, tentu target pertumbuhan ekonomi tentu sulit untuk dicapai tahun 2020 ini. Seperti itu. Iya. Baik, Bapak, ini artinya untuk di ekonomi memang berbagai industri terkena dampak ya Pak ya, tidak terkecuali UMKM dan IKM. Nah, ini untuk sektor tersebut, kebijakan stimulus sudah dikeluarkan ini oleh OJK maupun BI. Nah, Bapak melihat dengan stimulus itu seberapa efektifkah itu bisa diterapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi khususnya di Bali, Pak? Baik, kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia yang ditetapkan pada usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, dan industri kecil menengah IKM sangat kita apresiasi. Ya, tentunya kebijakan pemerintah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang salah satu poinnya mengatakan bahwa pembebasan biaya listrik 3 bulan bagi pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% bagi pelanggan 900 watt. Dan mungkin masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa pelanggan 450 sampai 900 watt ini yang diberikan? Hal ini dimaksudkan untuk mensubsidi tepat guna dan tepat sasaran. Bahwa pengguna listrik ini yang bergerak di bidang industri rumah tangga berskala kecil sehingga layak mendapatkan atensi agar usahanya tetap bisa bertahan.
Kemudian dikeluarkannya Perpu ini tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi bagi otoritas perbankan dan keuangan untuk melakukan langkah menyelamatkan ekonomi nasional. Pertama, pembiayaan khususnya pemulihan ekonomi dan restrukturisasi kredit, penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dialokasikan anggarannya sekitar 150 miliar. Kemudian yang kedua, menyimak dari kebijakan stimulus bagi UMKM dan IKM, adanya pembebasan PPh 21, kemudian bebas tarif PPN impor bagi bahan baku, kemudian kemudahan impor tujuan ekspor KITE 19 sektor IKM mendapatkan pengurangan PPh sebesar 25% untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Ya, seperti yang saya cermati adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, obat kimia dan lainnya yang secara teoritis, ya, kalau kita melihat kurs rupiah kita saat ini yang mengalami terdepresiasi, tentu akan merangsang industri-industri IKM untuk bergerak dalam kegiatan ekspor. Kemudian yang ketiga, penundaan pembayaran pokok dan bunga yang sering diucap dengan istilah relaksasi pembayaran untuk semua skema KUR, kredit usaha rakyat, yang tentunya usaha yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan. Dan kebijakan OJK dan Bank Indonesia dapat diapresiasi dalam memberikan keringanan penundaan pembayaran kredit atau leasing. Harapannya adalah, harapannya adalah stimulus ini dapat berdaya guna untuk usaha mikro, kecil dan menengah, dan industri kecil menengah sebagai rangsangan untuk pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas usaha. Demikian. Iya, baik. Mudah-mudahan ini UMKM dan IKM bisa tetap melakukan produktivitasnya ya Pak ya, dengan kondisi ini tadi yang sudah Bapak sampaikan seperti itu. Baik, ini kemudian kan kita tidak bisa memprediksi Pak mengenai pandemi COVID-19. Ini terkait dengan secara umum, apa sebetulnya langkah antisipatif yang menurut Bapak tepat dilakukan pemerintah ini untuk menekan pengaruh negatif COVID-19 Pak? Baik. Tentu kita butuh waktu untuk memulihkan kondisi ekonomi saat ini. Hal pertama yang dilakukan adalah mengatasi persoalan pandemi COVID-19 secara cepat, tepat, dan tanggap oleh seluruh komponen masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran. Melakukan proses edukasi, pemahaman kepada masyarakat yang cepat pada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tahap pemulihan, recovery, yang membutuhkan waktu dan energi untuk bangkit kembali untuk aktivitas ekonomi secara cepat. Dan yang ketiga, dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia, tentunya dapat mempercepat pemulihan sektor ekonomi kita. Idealnya, stimulus yang diberikan adalah untuk mempercepat pemulihan dan seharusnya direspon oleh pihak-pihak. Direspon oleh pihak-pihak perbankan, industri keuangan non-bank, dan pelaku ekonomi, UMKM, serta IKM. Sehingga tidak ada jeda waktu untuk produktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Sebagai contoh adalah ketika melakukan penjualan produk yang biasanya dilakukan secara konvensional, beralih atau bermigrasi ke pemasaran secara online. Ketika wabah pandemik COVID-19 sudah berakhir, maka kedua model pemasaran itu, baik tradisional dan online, dapat dilakukan secara paralel atau bersamaan, dan itu merupakan hemat dari positif dari pandemik COVID-19. Demikian. Baik, Bapak, ini untuk terakhir, artinya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan begitu ya, ini adalah langkah upaya strategi yang harus dilakukan untuk menekan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ini artinya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah, kemudian instansi terkait, terutama juga kepada masyarakat, ini untuk bisa menerima dan sekaligus mengatasi kondisi ini, Pak. Silakan. Ya, saat kita seperti anjuran pemerintah ya,
karena pemerintah telah mengkaji dari beberapa aspek seperti bersama-sama jalani hidup pola sehat, kemudian pola hidup bersih, sering mencuci tangan, disiplin hidup sehat, kemudian work from home, menghindari keramaian dan melakukan tidak berpergian. Tetapi satu sisi kita harus tetap produktif, bekerja dan belajar dari rumah. Tentunya inilah saatnya semua stakeholder saling bergandengan tangan, gotong royong untuk mewujudkan sharing ekonomi. Pelaku UMKM dan IKM yang belum menerapkan digital marketing agar disupport oleh organisasi, lembaga pendidikan untuk merealisasikan dan menjadi benefit bagi UMKM IKM. Dan bagi lembaga pendidikan sebagai wujud dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, utamanya pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya kita mesti berdoa pada Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti semula. Demikian. Terima kasih Bapak Dr. Nyoman Sri Subawo STS SOS MM. Tadi luar biasa sekali bahwa di balik masalah musibah pasti akan ada hal-hal yang luar biasa akan dilakukan untuk menuju kebaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini selaku pengamat ekonomi dan Rektor Uniknas University. Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.